Halo pemirsa, apa kabar? Sehat? Terutama kita harus tetap melaksanakan 5M. Wah, nambah ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan dan bukan mengisolasi diri ya, mengurangi interaksi dengan yang lain. Ya. Nah, pemirsa, kali ini seru banget. Kenapa? Karena di studio ini kita akan membicarakan mengenai mereka-mereka penyintas COVID. Mereka-mereka survivor COVID, artinya mereka yang sudah didiagnosa bahkan sampai di ICU sekian lama tertolong. Nah, kita ingin dengar ceritanya. Oleh karena itu, di studio ini selain saya, kemudian juga Dr. Yanti, ada dokter kita, Dr. Muhammad Adi Firmansyah, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mentari Tangerang, ada Pak Andri, ya. Ini adalah penyintas COVID yang sempat katanya dirawat di ICU-nya aja 12 hari. 12 hari loh pemirsa. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita juga mesti bersyukur. Tapi tentu kita ingin tahu ceritanya seperti apa, ya. Silakan. Aku sih sebenarnya mau nanyanya dulu ke Mas Andri dulu ya. Jadi gini. Semua juga pengen tanya. Ya, gemes pengen nanya banyak banget nih pasti. Tapi sebelum kita membahas semua bagaimana, cerita dulu bagaimana di ceritanya. Awal kok sampai iya kok bisa kena gitu. Saya yakin sudah pasti menjaga 3M dan sebagainya. Apakah memang pernah membuka kemudian dekat dengan orang yang kebetulan terkena COVID atau bagaimana? Iya, selamat malam ya semuanya ya. Pak Dokter, malam Pak Andri. Jadi waktu itu saya ingat sekali ya, tanggal 1 November itu kita seperti biasa melakukan aktivitas ibadah karena saya kebetulan orang Kristiani gitu ya, hari Minggu. Di hari sebelumnya itu juga sempat ke mall gitu ya. Saya sempat ke mall ya? Karena udah bosen juga saya kan, Dok. udah 10 bulan nggak ke mall. Nah, itu tapi tadi protokol itu kita lakukan gitu ya. Bahkan pulang dari luar itu selalu kami mandi. Bukan aja bersih-bersih, gitu. mandi keramas, betul. Nah, tapi yang tanpa kita sadari ya, di luar sana ternyata tuh mungkin dokter-dokter lebih paham, banyak OTG. Ya, gitu. Nah, itu yang kita nggak tahu. Nah, ada beberapa yang mungkin ada keluhan kayak aduh, nggak enak leher nih, batuk-batuk dikit. Ternyata dia sudah bawa gitu loh ya. Jadi Bapak menduganya ini dari OTG yang di mall atau yang di waktu Bapak ibadah? Tapi kalau di mall kan pakai masker kan? Betul, di ibadah juga kita pakai masker gitu ya. Cuma kalau kita makan kan buka. Mungkin di tempat makan ya kita nggak tahu juga. Itu makan. Restorannya tertutup. Bisa jadi gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Oke. Jadi sebenarnya agak rancu nih ya. Nanti aku juga mau tanya kepada dokter Adi sedikit menyeling. Dok, kan kalau kita ke mall ya ada dua alternatif kalau lapar. Kalau saya pilihnya untuk take away. Karena saya walaupun melihat mereka sudah dibikin kursi berjarak, tapi ternyata kan saya pilihnya apa? Masak sendiri di rumah. Itu yang masak sendiri. Udahlah seadanya aja, yang penting kena COVID. Betul. Tapi terkadang dengan kesibukan kita nih, ya kalau saya sendiri semua mengerjakannya di Arab maklum, terkadang weekend biasanya bisa memasak. Tapi kalau Senin sampai Jumat tuh pasti kalau nggak take away, telepon dan sebagainya. Nah, Dok, kalau kita memesan makanan nih satu nih, yang pertama harus kita lakukan adalah apakah perlu nggak kembali kita habis membeli makanan itu kita menghangatkan kembali makanan tersebut, satu. Yang kedua, bagi orang-orang yang saya sempat lihat sih sepintas kalau saya sempat belanja bulanan terkadang ya, walaupun jarang banget itu, lihat di agak ke seberang ada restoran masih makan dan membuka masker, kemudian tidak bisa menjaga jarak juga karena kan mejanya itu paling jaraknya cuma sedikit dan dibuka, ngobrol, bukan makan tapi ngobrol sambil makan. Jadi kan makanannya sudah kemana-mana, bicara juga kemana-mana, makanan juga sudah terkontaminasi mungkin. Nah ini bagaimana dok sebenarnya? Kalau melihat dari Mas Andri tadi, Mas Andri ini kan udah pakai segala macam, kok masih bisa kena. Tapi dia bisa mengerti nih, kayaknya aku buka nih pas makan nih, mungkin itu metodenya apa gimana? Nah, bagaimana nih? Oke, jadi selamat malam semuanya ya. Jadi sebenarnya kita sudah hampir 10 bulan lebih ya sejak pertama kali pandemi corona. Betul. Jadi artinya mungkin
setiap kita sudah sangat tahu tentang ini atau mungkin sudah sangat bosan. Ada dua kemungkinan itu. Iya, Jadi iya. sebenarnya coronavirus atau COVID-19 ini ya jalur masuknya yang paling besar itu adalah lewat saluran pernafasan. Baik. Yang notabene adalah melalui mulut kita, ya karena ada saluran nafas lewat situ dan hidung. Sehingga apapun yang masuk, ya dalam kesempatan apapun, Ya. ketika mulut dan hidung kita terpapar, maka dia akan masuk. Kita nggak pernah tahu. Karena memang bendanya nggak kelihatan. Betul. Oke, Betul. dan Nah. tentu saja kalau misalnya tadi pertanyaan soal makanan, apakah memang harus sebenarnya Panasan belum dulu ada. nih. Panasin Belum tentu nggak? dari makanan Belum, ya. karena memang tidak ada data atau belum ada bukti bahwa terjadi penularan dari makanan. Oke. Oke. Tapi sebaiknya bagaimana nih? Kalau Oke. orang-orang suka take away, suka pesan dari luar, Oke. bagaimana sebaiknya, Ya Dok? kalau saya sendiri juga termasuk yang suka take away ya. Jadi Take artinya away. tapi lewat delivery. Ada teman. Lewat delivery. gitu Ya, Tapi delivery, pada ha. prinsipnya sebenarnya memang kita harus berupaya semampu mungkin. Tentu kita tidak makan di tempat sebaiknya. Nah, Memang betul. sebaiknya itu yang paling baik Sebaiknya sebenarnya. ya, pemirsa. Karena ketika kita makan pasti kita bukan buka pelindung kita dalam hal ini Oke. masker. Dan tentu saja biasanya tempat makan itu bukan hanya kita sendiri, ada Orang ada lain teman juga. lain. Ya yang Toilet juga, Ya, ya jadi artinya kan? upayakan jangan pernah membuka masker kecuali benar-benar darurat. Iya. Ya darurat misalnya sesak berat gitu ya, Ya. artinya ya memang nggak mampu lagi pemakai masker. Tapi intinya jangan dilepas masker apapun kondisinya, Ya. kecuali mandi. Jangan Ya. dilepas masker apapun kondisi. Ya dimanapun, kecuali memang di rumah dan kita yakin insya Allah sih aman. Iya. Nah, apakah misalnya makanan itu memang harus dipanaskan atau itu tergantung sebenarnya bagaimana tipe makanannya. Ya, jadi artinya ya sekadar menghangatkan, tujuannya untuk misalnya kita supaya lebih hangat, lebih kenyamanan rasa masih terjaga sih silakan saja. Tapi memang tidak ada bukti khusus ya bahwa misalnya makanan yang misalnya kita dalam penelitian bahwa kita melakukan masak ulang, masukkan ke dalam microwave misalnya, Baik, atau misalnya dimasak ulang lagi gitu ya, jadi digoreng ulang misalnya, itu bisa mengurangi risiko. Karena pada prinsipnya sebenarnya ya makanan itu ya dia masuknya kan lewat berbeda dari Mati Iya, kan iya. biasanya saluran, ya di itu pencernaan. juga di pencernaan. Tapi memang sampai Baik, saat ini baik. belum ada Ya. data itu. Pak Baik, Andre, baik, saya betul. justru pengen menggali lebih banyak lagi. Apa yang dirasakan pertama? Ini kan udah ibadah, udah ke mall, Sabtunya, Minggunya ibadah. Saya pengen tahu apa mula-mula dirasakan, lalu apa yang dilakukan oleh Pak Andre sendiri. Nah, hari keesokannya hari Senin itu sebenarnya anak saya yang pertama yang ngalamin, dia kehilangan indera penciuman. Nah, itu khas sekali COVID, Ah. kehilangan indera Ya. penciuman. Nah, karena di sekitar keluarga kami belum ada yang terinfeksi, jadi saya searching di Google. Ya, saya searching, oh ini tanda-tanda, salah satu tanda gejala gitu ya. Jadi dia nggak bisa nyium, apa tuh anaknya bilang ngomong? Nyakai putih. Nah, dia paling nggak suka. Biasanya kalau kita pakai itu dia pasti menghindar. Nah, kali itu dia tanya, Papi lagi pakai apa? Saya bilang minyak kayu putih. Kok aku nggak cium? Saya sodorin dong. Saya pikir dia akan menjauh. Ternyata enggak. Aku nggak cium nih. Oh ya sudah, saya searching. Nah, setelah itu saya isolasi. Karena dia tidur dengan adiknya, saya pisahkan. Nah, karena saya bilang ya udah saya yang urus kamu gitu ya. Nah, besokannya dia hangat badannya. Umur berapa anaknya? Sekarang ini 19. Oke. Dia hangat badannya, saya bawa ke dokter. Gitu. Nah, keesokan harinya, hari Rabunya itu saya yang baru demam. Saya yang baru demam. Gitu. Tapi nggak ada gejala lain, tenggorokan sakit, atau apa, anosmia juga Untuk nggak? saya itu Langsung demam? demam, badan nggak enak, kayak meriang, kayak masuk angin gitu. Nah, saya sama ke dokter juga dikasih antibiotik Oke. gitu. Pak, ceritanya kita tunggu dulu ya. Siap. Ada yang mau lewat Oke, nih ya. ya. Dari tadi nih yang mau lewat Pemirsa, ya. jangan kemana-mana. Seru kan ceritanya gimana nih seorang penyintas COVID dari mulai gejala awalnya. Tetapi kata siapa? Kata dokter.